Saudara-saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan akal dan juga iman. Akal kalau kita pergunakan, maka yang dihasilkan oleh akal, saya mau tanya kira-kira namanya apa? Assalamualaikum. Masih hidup? Lagi nanya nih. Akal kalau kita pergunakan, kira-kira yang dihasilkan apa? Hah? Pikir. Dia juga sih. Ada lagi, Bu? Yang dihasilkan adalah ilmu. Maka ketika akal tersebut dipergunakan dengan baik, apalagi tujuannya untuk mencari ridha Allah, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya tegas Allah taala sampaikan tuh, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama iman dulu. Assalamualaikum. Yang pertama apa? Iman dulu. Baru kemudian yang kedua walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, darajat, yaitu beberapa derajat. Bukan hanya satu derajat saja, tapi banyak derajat akan dipunyai, akan diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, berdasarkan daripada ayat ini, bagi orang-orang yang beriman hendaklah menyikapi apapun yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana tadi guru kita sudah menyampaikan, iman dulu baru kemudian akal atau ilmu kita. Bu, Pak, masalah Isra Mi'raj tadi udah dibahas belum? Kira-kira kalau misalkan akal duluan kita pakai, mentok apa enggak? Kenapa? Karena mikirnya, oh Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu kalau misalkan ditempuh perjalanannya 40 hari 40 malam pakai onta. Pakai apa, Bu? Pakai apa, Pak? Belum ada mobil, belum ada kendaraan roda 2, belum. Tapi pakai onta aja 40 hari 40 malam, belum lagi mi'raj, perjalanan antariksa. Bagaimana akal bisa berfungsi? Kenapa? Karena memang ilmu duluan, akal duluan yang dihadapi persoalan-persoalan tentang firman Allah tadi. Tapi kalau iman dulu dicontohin. Sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, lihat noh Muhammad yang engkau puja-puja, yang engkau bilang utusan Tuhanmu," katanya. "Bawa kabar," katanya, "dia melakukan perjalanan yang begitu singkat, sepertiga malam, bahkan hanya beberapa waktu saja." Dalam satu kitab yang bernama Ad-Dardir, Pak, Nabi Muhammad melakukan perjalanan, Bu. Mari nengok ya. Jangan ke sono. Mari. Pak. Kita duduk nih di kasur. Di sini dah nih ya. Ini kan busa nih. Kalau saya duduk, kira-kira empes nggak nih busa? Saya bangun kira-kira ininya balik lagi kan? Sebelum itu busa balik lagi seperti sedia kala, Nabi Muhammad udah nyampe lagi ke dunia. Subhanallah. Kira-kira cepat apa kagak? Cepat apa kagak? Kenapa? Karena memang ini persoalan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena Allah yang punya mau. Maka ayatnya diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Makanya kalau ngelihat yang indah-indah, Pak, Bu, ngelihatnya
ngelihat langit tanpa tiang, ngelihat matahari terbenam di waktu sore di lautan, ngelihat hutan yang begitu indah, ngelihat janda, belaga bapak-bapaknya. Astagfirullah kalau itu mah Pak. Subhanallah aja. Kenapa? Karena subhanallah sesuatu yang luar biasa dan dahsyat hanya Allah Ta'ala yang mampu. Oleh karenanya iman dulu yang harus dikedepankan. Urusan yang namanya keterima akal atau tidak, ilmu keterima apa kagak, dicerna atau tidak, belakangan, iman dulu. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Lau qala Muhammadun ab'ada min dhalik, wallahi la sadaqtu. Jangankan bicara baru begitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Andai kata ada yang lebih hebat, enggak masuk akal, lebih jauh daripada itu, kata beliau, demi Allah, kalau Muhammad yang bawa itu kabar, maka saya akan percaya dan beriman kepadanya. Subhanallah. Baru tadi sedikit juga udah dibahas. Lihat pakai ilmu, kalau iman udah kita pakai. Ternyata ketika kita korek dengan ilmu dan akal kita, ayat Allah jelas. Subhanalladzi, maha suci Allah, asro yang memperjalankan, biabdihi, hambanya. Berarti dari kalimat ini kita bisa sama tahu Nabi Muhammad diperjalankan. Betul apa betul? Berarti yang memperjalankan siapa? Jawab yang kompak, yang memperjalankan siapa? Saya mau tanya, Allah maha kuasa atau tidak? Allah maha bisa atau tidak? Innallaha ala kulli syai'in. Gampangnya analogi, tadi udah disampaikan sama guru kita. Jangan kata Allah yang maha kuasa, kita aja bisa punya kuasa bawa semut dari Jakarta ke Ambon. Nyampe enggak tuh semut? Kita bawa karena diperjalanin. Kalau semut jalan sendiri ke Ambon, jangan kata ke Ambon, baru ketibang ke bandara aja udah mati, kecapean. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi iman dulu, baru kemudian akal dan ilmu. Sehingga iman kita selamat, akal kita juga berfungsi dengan baik. Contoh yang terakhir, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dalam syariat, mohon maaf lahir batin kalau ada perumpamaan yang kurang pantas. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, kira-kira disuruh ngapain? Istinja dalam bahasa Arab. Betul apa betul? Mohon maaf lahir batin. Ketika Bapak dan Ibu kita semua beribadah dengan pasangan kita secara halal, setelah itu syariat menyuruh kita untuk mandi. Dua-duanya jenis toharoh tuh. Padahal kalau dipikir-pikirin, ini yang pertama kita BAB, mohon maaf ya. Atau kemudian buang air kecil, itu kan yang dikeluarin najis. Betul apa betul? Sedangkan ketika kita bersama pasangan kita yang dikeluarkan adalah suci. Loh kok yang najis hanya disuruh istinja, disiram saja, giliran yang suci disuruh mandi? Assalamualaikum. Mustinya secara logika, yang kalau yang najis saja disuruh istinja siram aja, berarti yang suci mustinya dicipret-cipretin doang. Atau sebaliknya, kalau saja seandainya yang suci disuruh mandi, berarti kalau ngeluarin yang najis, toharohnya mustinya pakai berenang. Betul apa betul? Kenapa bisa seperti itu? Itu menurut akal. Tapi kalau pakai iman, enggak. Iman dulu terima, akal baru pakai. Sehingga ketika kita akal dipakai, benar juga ya kata syariat. Coba kalau andai kata kita habis buang air kecil mandi, punya penyakit yang sebentar-bentar kencing mulu, repot tuh. Baru sebentaran ke kamar mandi, kelar mandi, balik lagi tebelet, betul Bu ya? Mandi lagi, keluar lagi, tebelet, betul Bu ya? Akhirnya lama-lama jadi kayak ikan mujair, betul apa betul?
Maka oleh karena itu pergunakan iman terlebih dahulu tanpa tapi kalau datangnya dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian fungsikan akal dan ilmu kita agar selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One, dimanapun berada, yang semoga siang menjelang petang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus buat keluarga besar Forum Pemuda Muslim Maluku. Hadir juga di sini Laskar Betawi. Hadir juga jamaah dari Klender. Subhanallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita memperingati sebuah kejadian yang akan menghadirkan keyakinan di dalam diri kita. Siapa saja mereka yang hadir memperingati Isra Mi'raj, dia nggak boleh lagi meneteskan air mata dari lantaran urusan dunia. Karena sesuatu yang begitu luar biasa telah Allah tunjukkan. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Kalau kita melihat dari ayatnya adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin show of force. Allah ingin tunjukkan kekuatannya, kemahadahsyatannya, bahwa bila engkau menyembah Allah, ada seorang anak manusia yang dalam separuh malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha, dan itu bagi Allah mudah. Apalagi cuman merubah tangisanmu menjadi senyuman kebahagiaan. Peristiwa Isra Mi'raj menghadirkan keyakinan yang kuat. Tatkala engkau menyembah Allah, maka engkau menjadi manusia pilihan yang pasti dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Saya perlu menceritakan sebuah perjalanan Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam kitab Al-Yaqin oleh Ibnu Abid Dunya. Jamaah sekalian berbahagia, Nabi Isa alaihissalam punya murid Al-Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam jalan di atas laut, di atas air yang di laut. Jamaah, murid-muridnya protes. Pengen tahu bagaimana cara jalan di atas air. Nih boleh juga nanti pemirsa TV One dipraktekin. Ini terjadi, Al-Hawariyun tanya, "Ya Isa, bi ayyi syai'in tamshi 'alal ma'i?" Wahai Isa, dengan cara apa engkau bisa berjalan di atas air? Nabi Isa kemudian memberikan jawaban. Qala Isa, bil imani wal yaqini. Dengan keimanan dan keyakinan. Kalau engkau mempunyai keimanan dan keyakinan, maka engkau akan mempunyai kemampuan jalan di atas air. Kemudian Al-Hawariyun bilang, "Ya Isa, fa in amanna kama amanta wa aiqanna kama aiqanta." Kalau kami punya keimanan sama seperti keimananmu, kalau kami punya keyakinan sama seperti keyakinanmu. Nabi Isa kemudian berkata, "Famshu idzan." Kalau emang benar, ayo kita jalan bareng-bareng di atas air, di laut. Ya Allah, famasyu ma'ahu jami'an. Maka kemudian murid-murid Nabi Isa berjalan di atas air di laut. Semuanya jalan, nggak ada yang tenggelam. Faja'ahumul mauju. Kemudian datang ombak besar. Faghariqu. Kemudian mereka tenggelam. Nabi Isa enggak. Kemudian Nabi Isa tanya, "Malakum? Apa yang terjadi kepada kalian?" Murid-murid Nabi Isa saat dia sedang tenggelam berusaha menyelamatkan diri, mereka menjawab,
khifnal mauja. Kami takut sama ombak. Nabi Isa marah. Ala khiftum rabbal mauji. Kenapa kalian tidak takut kepada Tuhannya nih ombak? Kalian takut kepada ombak, kalian akan tenggelam. Seandainya kalian takut kepada Tuhannya ombak, maka kalian tidak akan tenggelam. Kalian banyak lebih takut dengan masalah, tetapi tidak takut kepada yang menciptakan pertolongan dari setiap masalah. Maka jamaah, peristiwa Isra Mi'raj ini menghadirkan sebuah pengetahuan, ilmu dan keyakinan bahwa selagi yang kau sembah adalah Allah, Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh, pantang kau teteskan air mata dari lantaran urusan dunia, karena pengikut dari Nabi Muhammad SAW kudu dimuliakan dunianya, kudu dimuliakan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para hadirin wal hadirat dan jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para guru kita yang hadir, subhanallah, Ustadz Ujai, Ustadz Syarif Manaji, Ustadz Jamhur yang kita muliakan, juga para guru-guru yang lain, tokoh-tokoh yang tidak aku sebutkan satu persatu, ya insya Allah semua yang hadir menyaksikan acara ini mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kesimpulannya yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita yang sangat luar biasa. Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Isra bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tadi itu adalah diawali dengan kalimat tasbih. Kalau kita mendapat kabar gembira, pasti keluar kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalau kita dapat berita duka, keluar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kata guru kita tadi sesuai sama kesepakatan para ulama, kalau kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, keluar kalimat tasbih. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj Allah awali dengan kalimat tasbih. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj tadi yang Allah jelaskan dalam surat Al-Isra, ini ayat belum kita baca, kita sudah tahu ini pasti Allah menceritakan suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Di mana menakjubkan? Yang mana Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, bahkan sampai bisa Sidratul Muntaha. Kan semua itu peristiwa yang sangat luar biasa. Jawabannya cuma satu, kok bisa? Jawabannya adalah allazi barokna haulah. Semua perjalanan tersebut semata-mata dikelilingi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah kalau sudah berkah tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang berkah, Jakarta yang berkah. Kalau kita sudah berkah semuanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan suatu keajaiban yang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akhiri majelis mulia ini dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat meminta kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabbana, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Rabbana, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka petunjuk jalan yang benar untuk mengemban amanah, karena amanah akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbana, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kuatkan keyakinan di dalam hati kami.
Kami tidak pernah mencari manusia, yang kami cari adalah Engkau ya Allah. Menggantungkan segala urusan kepadamu ya Allah, karena Engkau maha kaya, Engkau kekal abadi selamanya, Engkau yang menciptakan semesta raya. Ya Rabbana, ya Ilahana, muliakan kami, anak keturunan kami, di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, berikan keberkahan buat Jakarta, berikan keberkahan buat Indonesia, berikan keberkahan kepada semua mereka yang mengemban amanah. Ya Rabbana ya Ilahana, kami bermunajat meminta kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.